Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ala man wasalamu sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa mawalah amma ba'da. Hadratul kiram, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat Lailatul Qadar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki batas. Jadi dalam ayatnya dikatakan hatta matla'il fajr, sampai terbitnya matahari atau fajar, sampai terbitnya fajar atau waktu subuh. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Qur'an di malam atau pada saat Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, itu malam yang lebih mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, di mana pada malam itu dikatakan katanya Jibril beserta para malaikat turun ke bumi untuk membawa maaf, ridho dari Allah Subhanahu wa taala hatta matla'il fajr, hingga masuk waktu subuh. Oleh karena itu dalam hadis dikatakan mangkoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang menghidupkan, artinya melaksanakan kebaikan terlebih itu bernilai ibadah pada malam atau pada Lailatul Qadar, dan dia beriman serta bertawakal kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka semua dosanya yang dahulu itu dimaafkan oleh Allah. Bukan hanya itu, tapi dia juga mendapatkan kebaikan, anugerah yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan yang belum tentu dialaminya atau dilaluinya. Lalu sampai di sini para ulama memperdebatkan kapan batas dari Lailatul Qadar itu, seberapa lama durasinya, apakah sejak malam hingga menjelang fajar, atau dalam hal ini 12 jam, 6 jam, atau cuman sepersekian. Ini terjadi perbedaan di kalangan ulama yang menafsirkan hadis mangkoma Lailatul Qadar. Siapa saja yang menyibukkan dirinya pada Lailatul Qadar atau malam Qadar, maka dia akan mendapatkan keutamaan atau minimal menjadi nominator, orang yang berhak untuk mendapatkan anugerah Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pahami dari sebuah riwayat, Nabi mengatakan taharru
ashrul awakhir fi Ramadan, carilah atau berburulah Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Jadi di 10 akhir bulan Ramadan itu memang dianjurkan oleh baginda Nabi bagi kita setiap malamnya itu untuk hunting, untuk berburu, memperebutkan di bulan Ramadan itu tentang Lailatul Qadar. Jadi apakah malam 21 ke atas, 20, 21, 22 hingga malam 30. Lalu batasannya berapa? Apakah setiap malam setelah Isya sampai sahur, sampai subuh? Apakah cuman sepersekian jam, misalkan 2 jam, tidak ada batasannya? Terjadi perbedaan. Menurut Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya dikatakan bahwa man syahidal isya min lailatul qadr faqad akhadha bihaddihi minha. Minimal yang dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu minimal melakukan aktivitas sholat isya tarawih dengan cara berjamaah, maka yang bersangkutan itu masuk di kategori atau nominasi orang yang berhak untuk juga mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Minimal isya, minimal masuk waktu isya. Bapak Ibu rahimakumullah itu melaksanakan sholat isya secara berjamaah, nonton tarawih. Nah, itu sudah masuk nominator kategori dereng angsal pemboten nggih wallahu a'lam. Tapi minimal sampun masuk nominasi. Nominasi ini nggih sudah disaring, terus masuk kategori yang sing berhak untuk mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Minimal itu. Kemudian ditambahi oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi man syahidal isya'a was subhi faqad akhadha bihaddihi minha. Dirasa Imam Syafi'i bukan hanya isya saja. Yang isya'nya itu berjamaah, lajeng mengke subuhe nggih berjamaah. Nah, tiyang menika dirasa Imam Syafi'i juga masuk kategori orang yang berhak masuk secara nominasi kandidat penerima anugerah Lailatul Qadar. Dados bilih ngantos dalu menika kita sedaya tasih keparingan saged berjamaah isya, saged berjamaah subuh. Nggih. Alhamdulillah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i kita termasuk yang sing masuk kandidat nominator penerima Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kapan dan waktunya itu wallahu a'lam, itu memang dirahasiakan. Bahkan malaikat saja nggak ada yang tahu. Malaikat saja nggak ada yang tahu kapan pasnya Lailatul Qadar yang dianugerahkan yang lebih baik dari 1000 bulan yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, itu tidak ada yang tahu. Nah, sehingga dari misteri tersebut, maka sesuai dari anjuran Nabi, taharru ashrul awakhir, di 10 malam yang akhir umat muslim di penjuru dunia itu berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mulai malam 20, mengkone wonten istilah maleman kan gitu, istilah maleman.
Bahkan ada yang nyari Lailatul Qadar bukan di rumahnya, di tempat-tempat yang mustajabah menurutnya, mungkin datang ziarah ten pundi. Ada yang semacam itu. Apakah salah? Boten salah. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Yang penting atas minimal Lailatul Qadar itu tirose Imam Malik kali Imam Syafi'i minimal untuk menjadi kandidat atau nominator penerimanya gitu, melaksanakan sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Nah, minimal itu minimal. Nopo kedah tahajud nggih mboten. Nopo niku nek nglampahi tahajud ya alhamdulillah. Nopo harus wiritan nggih mboten. Tidak ada syarat mutlak orang harus melakukan apa untuk mendapatkan anugerah Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang cuma tidur habis sholat isya tarawih, yang bersangkutan tidur, setelah itu sholat subuh berjamaah tidur lagi, ternyata yang semacam itu yang dianugerahi Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada yang tahu. Nah, karena tidak ada yang tahu, maka umat muslim di penjuru dunia di 10 akhir Ramadan itu berlomba-lomba ijtihad untuk menggapai Lailatul Qadar yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang masih misteri, tidak ada notifikasinya, tidak ada pemberitahuannya, tidak ada edarannya cuma berupa ayat tersebut, tidak ada SOP-nya harus membaca ini, harus enggak ada. Nah, sehingga Allah Ta'ala membanggakan umat Muhammad kepada para malaikat saat mereka berlomba-lomba menggapai Lailatul Qadar. Jadi Allah Ta'ala menyombongkan, menampilkan kepada para malaikat, wahai para malaikat, saksikanlah, lihat umat Muhammad pada 10 akhir bulan Ramadan mereka berlomba-lomba untuk menggapai Lailatul Qadar. Ada yang berdiam lama di masjid sambil wiritan dan tertidur. Ada yang berdiam lama di emperannya masjid sambil ngobrol ngalur ngidul. Ada yang berdiam lama di rumah, kemudian ada yang membaca Quran, ada yang tadarus, ada yang macam-macam. Ada yang beli pos kamling, ada yang sedang bekerja di malam hari. Mereka semua mengharap Lailatul Qadar di 10 akhir pada bulan Ramadan. Wahai malaikat, saksikan betapa hebatnya umat Muhammad dengan ijtihad, kesungguhan yang mereka lakukan demi menggapai Lailatul Qadar. Ya. Minimal kita sebagai umat Nabi Muhammad semoga mendapat Lailatul Qadar, minimal gini, minimal masuk nominator atau kandidat gini lampai sholat isya dengan cara berjamaah dipun lajengaken sholat napa niku sholat subuh dipun berjamaah. Datang hadis yang marfu atau dhaif, ya dhaif hadisi, cuman kula sebataken boten napa-napa. Man ata Ramadan sholihan musliman somana haru wa shalla wirdan min laili wa wadda basarahu wa hafidha farju wa lisan wa yadah wa hafadha ala sholati majmu' faqad shoma syahr wastakmalal ajr wa adraka lailatal qadri wa faza bijairati rabbi. Artinya barang siapa sing dinten menika poso datang bulan Ramadan lajeng dalune saged isaan maghrib kanthi berjamaah, dalu menika boten ngelampahi maksiat teng jene Gusti Allah, boten dolim dan tiang sanes, anggota tubuhnya dijaga dari dosa,
lajeng ngelampai sholat isya kanthi berjamaah mantun wonten dipun tambahi diberi kekuatan untuk sholat subuh berjamaah faqad adraka lailatal qadri, maka sesungguhnya orang itu secara tidak langsung sudah berjumpa dengan Lailatul Qadar. Ini lebih syaratnya lebih banyak. Jadi poso, awani poso, nggih poso, nggih dalune wae buka nggih buka. Setelah itu sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, tarawih, antun ngoten nek ajengi wiritan nggih monggo, ajengi tahajudan nggih monggo, ajengi darusan nggih monggo, ajengi makarya nggih monggo. Sing penting mboten maksiat dalu menika. Apalagi 10 akhir di bulan Ramadan, malamnya enggak maksiat kepada Allah, lisannya dijaga, matanya dijaga, mulutnya dijaga, hatinya dijaga, perilakunya dijaga. Pokoknya 10 akhir bulan Ramadan diraksa pripun carane ngempet oleh maksiat ngempet dipun empet tenanan. Soale maneman dilalah wancine maksiat pas dalu lah kok didalah Lailatul Qadar. Logikane orang yang dijumpakan oleh Allah dengan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, satu ibadah, satu kebaikan yang dia lakukan itu lebih baik dari 1000 bulan. Lah kok Allah Ta'ala menjumpakan dia dengan Lailatul Qadar dalam keadaan maksiat, naudzubillah min dzalik, berarti maksiatnya 1000 bulan lebih jelek daripada kehidupannya, ya kan? Kebalike ngoten. Nah, malah karena orang yang dijumpakan oleh Allah dengan Lailatul Qadar dengan kebaikan sedikit itu akan dibalas 1000 bulan. Orang yang dijumpakan Allah dengan Lailatul Qadar kok dalam keadaan maksiat sesedikit apapun, ya berarti maksiatnya sama dengan 1000 bulan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya asyrul awakhir, 10 yang akhir pada bulan Ramadan, detik-detik menjelang hari raya, monggo dipun lampahi amalan yang memang bisa mendekatkan atau bisa menjadikan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Lailatul Qadar. Ada 4 nih. Jadi ada 4 amalan yang bisa menjadikan kandidat penerima Lailatul Qadar itu lebih cepat bergegas untuk mendapatkan atau diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Lailatul Qadarnya. Selain syarat yang awal tadi niku, syarat awal nggih awan poso, lah awan gak poso begini kok jan Lailatul Qadar wae enak men nggih. Awan nyangkruk isuk wis ngopi, awane wis mecel, meh maghrib tuku soto, lah kok dalune nyuwun ya Allah muga-muga kepethuk Lailatul Qadar. Masya Allah koyo enak men. Yang penting awane poso, mantun ngoten sholat, itu masuk nominasi. Nah, sampun masuk nominasi, cara tiyang niku pun angsal tiket, dan cepat ketompo, cepat cair, niku wonten 4. Yang pertama, ampun kesupen sholat malam. Sholat malam niku minimal tahajudan lah. Terus saderenge ngelampahi tindak sahur 2 rakaat, sholli sunat tahajud rakaat ini Allahu Akbar pun boten usah kata-kata. Nanti keturun wiritan boten sahur bablas mungkin pun kalih mawon. Nah, tapi nek kiat kali itikaf alhamdulillah. Umpami boten kiat pun sing penting kalih rakaat tahajudan. Boten kiat ten masjid nggih ten griyane piyambak-piyambak ngoten. Alhamdulillah syukur-syukur saged iktikaf ten masjid alhamdulillah. Minimal 2 rakaat tahajudan. Mantun ngoten sing nomor kalih niku maos Al-Qur'an. Sanes maos media sosial.
Napa malih statusé rencangi mboten niku mboten marai awake dhewe cepet entuk Lailatul Qadar mboten. Nggih minimal pinten Al-Qur'an sing juz amma niku nggih kuwata sing gedhe-gedhe mawon. Mboten usah kata-kata, maos tunggal 1 lembar, 2 lembar, saged setunggal juz alhamdulillah. Nah, sing nomor 3, jadi Lailatul Qadar itu lebih disukai kalau diperjumpakan pas awake dhewe niku donga. Bahkan menurut ulama Sufyan Ats-Tsauri niku ngendikaaken pas umpami malam 10 akhir di bulan Ramadan itu dilaksanakan jenengan ngelampai tahajud, maos Al-Qur'an dateng tahajud niku wau. Tapi sing diwaos niku boten wonten ayat sing intine ayat menika doa tenjene Gusti Allah. Niku malah langkung sae jenengan doa mawon. Karena apa? Karena Lailatul Qadar itu intinya berdoa. Pada intinya berdoa. Mila saking menika setunggal wekdal Sayyidah Aisyah niku tangleten dene Rasulullah. Ya Rasulullah ara'aita in waqaf Lailatul Qadri ma aqulu fiha. Sayyidah Aisyah niku tangleten dene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mbok bilih kula kali Gusti Allah dipun panggihaken kalih Lailatul Qadar, kula kedah maos napa Quran setunggal juz, napa setengah juz, malah mboten. Tirose Kanjeng Nabi uli ngucapo Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kengken donga ngoten. Mila pas Lailatul Qadar pas jenengan kepengin dipun panggihaken kalih Lailatul Qadar sing kathah-kathah donga. Ya Allah, mugi-mugi dipun paringi sehat, dipun paringi slamet, dipun paringi rezeki ingkang turah, ingkang cekap, wis donga sing kathah. Malah menurut Sufyan Ats-Tsauri timbang sholat tahajud sing akeh tapi gak enek dungane, mending sholat tahajud 2 rakaat mari ngono waktune dientek nek gawe donga sak kathah-kathahe. Utaminipun doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Utamine niku soal niku sing diulang Kanjeng Nabi ngoten. Nah, sing nomor 4 sing saged mendekatkan tiang menika kalih Lailatul Qadar nggih tafakkur. Tafakkur niku nggih boten ngayal, boten ngrambyang, napa malih ketileman boten. Tafakkur niku nggih teng muhasabah. Ya Allah, Ramadan wis meh entek, tahun ngarep bisa petuk neh ora, sik urip ora, umpama petuk engko yo kira-kira sempurna ora. Kayak petuk ning separo terus ditimbali, jangan-jangan kepeduk meneh cuma dalam keadaan yang tidak lebih baik. Terus niku meningkatkan kualitas kita sebagai umat Muhammad untuk lebih bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Yang paling inti nggih niku berdoa. Bengi sak mantune tarawih upami boten tahajudan nggih tetep dipun kathah-katahi Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Lajeng menika 4 hal yang bisa mempercepat kita untuk dipertemukan dengan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala selain syarat sebelumnya. Syarat sebelumnya nggih niku poso, awane nggih poso. Wayahe tarawih, isaan nggih kanthi berjamaah, subuh nggih berjamaah. Maksiatnya diminimalisir. Minimal boten ngelampahi lah, minimal boten ngelampahi. Tubuhnya itu dijaga untuk tidak maksiat, manah, meripat, telinga, kaki, mulut utamane niku pas dalu. Nek umpame ajenge kumpul malah dados ngrasani ngadu hasud dan lain sebagainya, mending wangsul tilem, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna.
tangi. Boten saged tahajudan nggih pun sahur. Sahur ngoten nggih donga salat berjamaah subuh lah ngoten pun saged masuk nominasi tiyang sing berhak kepanggih kalih Lailatul Qadar. Bapak Ibu rahimakumullah, niki poso kantun 6 hari lagi nek boten keliru atau 5 hari lagi bisa jadi itu sudah kita masuk di Ashrul Awakhir, 10 yang akhir. Jadi kesempatannya sudah hampir 80% masuk nominasi untuk dipertemukan oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Karena tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang mengerti, maka teruslah berharap, teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga benar-benar walaupun masuk nominasi, kita dipertemukan oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.